dukun. Nah, rupanya ada salah satu dukun di sana yang ditunjuk sama mamanya ini bilang kalau ternyata Sidik sudah diculik sama hantu Banyu. Kalau menurut Dira, hantu Banyu itu adalah sebutan hantu air di Kalimantan itu, Wak. Dan supaya keluarga ini bisa mendapatkan Sidik kembali, mereka disuruh untuk menyediakan 3 buah telur ayam kampung, 5 lembar daun sirih, dan juga satu buah pisang ke sungai M ini gitu. Udahlah, disiapkanlah itu sama keluarganya kan. Nah, akhirnya benda-benda yang aku sebutkan tadi pun dikasihlah ke Sungai Mahakam, dibarengi juga dengan keluarga dan masyarakat yang turut berdoa bersama untuk kepulangannya si Sidik. Keesokan harinya, Wak, betul, ditemukan Sidik. Sidik diketemukan, tapi sayangnya dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Dan jasadnya yang sangat membusuk. Bahkan tubuhnya si Sidik itu cuman utuh 70% aja. Kenapa, Wak? Karena bola mata, gigi, dan mohon maaf kali ini, alat kemaluannya Sidik tuh nggak ada waktu ditemukan. Dan yang anehnya pada saat itu juga kaki sama tangannya Sidik ini terikat tali kapal. Ditemukannya dalam keadaan seperti itu, bocah 9 tahun ini, Masya Allah. Dah tuh kan. Dan waktu itu sempat geger tuh desa ini, jangan-jangan Sidik jadi korban pembunuhan. Tapi logikanya gini, nggak mungkin ada orang yang merencanakan pembunuhan di sungai yang seluas 142 km persegi itu, kalau nggak salah seluas itu. Dan waktu itu Sidik ini berenang hanya berjarak 1 meter aja dari mamanya. Masa mamanya nggak bisa nengok ada oknum yang nyeret anaknya gitu terus dibunuh gitu kan? Nggak ada, itulah. Terus histeris lah mamanya nengok. Ya Allah, keadaan kayak gitu bisa kan kalian bayangkan. Udah histeris karena memang kondisi jasadnya juga sudah membusuk ini. Jadi jasadnya Sidik tidak dimandikan, tidak disolatin, tidak diapain, itu langsung dikubur lah gitu intinya. Dan di waktu yang bersamaan, Wak, setelah jasadnya Sidik dikuburkan, warga dibuat geger lagi setelah penemuan ular besar sepanjang 2,5 meter, lebarnya selebar paha orang dewasa, muncul dari permukaan melintasi jembatan. Ya kan, ularnya jalan sampai ular itu masuk lagi ke dalam sungai M itu. Dan pada saat itu nggak ada satupun warga yang berani nangkap kah atau nggak ada, karena di sana pantangannya setiap kali ada ular yang muncul dari permukaan tuh kayak nggak boleh diganggu lah gitu. Dan gak lama kemudian Wak Memeng, jadi Wak Memeng ini adalah dukun yang pertama kali diminta bantuan sama orang tuanya si Sidiknya. Wak Memeng bilang, dia ngomong nih pakai bahasa Kalimantan, aku sambil baca ya. Wahai penguasa Banyu, ampihan dah ikam menelan cucu sanak kami di sini. Kami kada ada mengganggu ikam gitu. Yang artinya wahai penguasa air, sudah jangan lagi ambil cucu dan anak kami di sini. Kami nggak ada yang pernah ganggu kamu gitu, kata si Wak Memeng ini kan. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Dan ular itu pun diam sejenak dan melanjutkan perjalanan ke dalam air, Wak, ya kan. Dan tiba-tiba, Wak, epiknya lagi nih, ketika ular itu masuk ke dalam air, muncul pula ada satu kepala muncul dari permukaan air,